asap, semua itu di bawah bidang kuasa dorang. Macam kami ini yang sumber asli, pembukaan tanah, begitu, quarry, yang ini semua di bawah bidang kuasa kami. Ya, jadi macam benda-benda yang begini kan, macam kita tengok pembukaan ladang kelapa sawit, itu kami pantau. Tapi bila dia buka kilang, dia akan pergi di bawah jas lah, federal, begitu. Itulah perbezaan. Macam hari itu kan bila ada berlaku pencemaran di sini, kami datang juga, kami pergi tengok dan kami bagi dengan dorang yang ambil tindakan. Sebab itu di bawah bidang kuasa dorang lah. Sebab itulah kamu tidak dengar balik dari kami masa itu. Ya, jadi dorang yang take over sebab bidang kuasa dorang. Kami pun tidak mau kacau lah kan. Sudah berbagi begitu, jadi dorang buat dorang punya bahagian, kami buat bahagian kami lah. Puan, saya ini bekas pegawai Jabatan Perhutanan dan juga pernah jadi pengarah lembaga perhutanan. Jadi sekarang ini sebenarnya sama ada savoda atau pembukaan tanah, sama ada state land atau NT, sepatutnya memang tanah-tanah itu tidak boleh diganggu satu rantai kiri kanan, yaitu dipanggil riparian. Ini sungai kan? Betul. This is the riparian. Satu rantai kan? So, apakah tugas dan tanggung jawab bahagian apa nama tadi jabatan itu? Jabatan perlindungan ini betul melindungi sungai, and then ada buat pemeriksaan laporan pasar sepanjang sungai Punti ini. Kalau begitu, bila kita cakap pasal sungai ini dan kami, sungai ini kan terlampau dia punya ini kan bidang kuasa terhadap sungai ini bukan kami sejabat. Kita ada jabatan pengairan dan saliran. Kita ada jabatan air kalau ada water intake di sana. Dan kami punya bidang kuasa yang untuk menjaga itu, yang sebenarnya itu yang satu rantai itu di dalam, kalau saya tidak di dalam geran tanah punya syarat Jadi yang sepatutnya boleh yang boleh pergi inspek lah. Ialah kita boleh panggil jabatan tanah juga. Tapi melalui mungkin arahan kita lah. Tidak. Kalau itu aktiviti, sebab kami macam contohnya itu aktiviti lah, ladang. Sebab kami panggil aktiviti yang ditetapkan. Bila dia punya keluasan itu sampai satu tahap yang dalam kami punya akta, enactment, baru kami boleh masuk. Macam contohnya pembukaan ladang 100 hektar ke atas. Dia perlu sediakan satu laporan alam sekitar. Bila itu laporan ada, kami kasih lulus dan baru kami akan pantau di sana. Kalau dia belum lulus dan dia buat, kita tahu begitu besar, kami masih boleh masuk juga. Puan, begini, saya mau tanya sekarang kan. Ini permohonan ini Yunpok punya area, pendiknya saya sudah dibilang, bukan Yunpok ya, dia beribu ikar. So at least adakah dia orang sudah buat laporan dan membuat kertas kerja bahwa menjamin keselamatan sungai ini kepada jabatan Tuan? Yunpok Plantation, kalau saya tidak silap dia ni memang tidak kan, sebab dia lama. Sebab kami ni masuk di kami punya jabatan ni masih muda lagi sebenarnya. Muda habis orang yang muda. Jadi kan macam kami ni, kami enforce 2001 2000 lebih begitu, 2001 begitu. Jadi sebelum itu dia ada di bawah bidang kuasa jabatan alam sekitar lah. Jadi biasanya yang lama-lama tu memang kami susah sikit bertangkap orang. Tapi macam kami sekarang mau dapat 20 tahun sudah kan, berapa belas tahun. Tidak lama lagi dong mau tanam balik tuh. Masa tu orang akan jumpa kami juga tuh. Apa tindakan Puan sekarang ini yang bahwa sekarang saya sudah laporkan, yang bahwa berlaku ini bukan lagi satu rantai kiri kanan jadi tanam sawit Puan, tetapi hampir dalam sungai kalau boleh. Jadi sekarang ini secara tidak langsung ini kita ada live ini, mungkin saya akan antar juga ini, jadi ya nampak perbincangan kita kan. Berarti ini kita macam ini apa namanya? Kita forum sudah ini kan. Jadi sekarang ini sebab saya sebagai seorang presiden NGO ini kesadaran janaya dan community alam sekitar bermaksud Sabah ini bermaksud ini kesadaran janaya ini sudah berlaku janaya. Keselamatan community ini untuk semua kaum. So saya mewakili di antara dia. Jadi sebenarnya kita ada NGO untuk seluruh gabungan ini. Kita ada 29 NGO. Tapi saya tidak akan sampaikan laporan ini dulu. Saya belum karena pasti. Sebab saya karena pasti ini dulu. Jadi mungkin kita akan dipanggil oleh pihak-pihak tertentu. Termasuklah barangkali mungkin wakil-wakil bahagian kementerian alam sekitar contoh begitu kan. Tetapi bagi saya kita ini paham. Saya sudah ini dikatakan sudah mau bilang orang pukul 4 sudah siap paham orang bertugas ini. Kita tidak mau juga kasih sakit begitu. Tidak harus. Pasal ini saya paham. Saya bekerja 36 tahun. Jadi saya tahu macam segala teguran-teguran pihak atasan itu sebenarnya
kadang-kadang saya rasa kesal. Kenapa itu orang pihak yang bertanya itu tidak rujuk saya dulu? Jadi ini artinya kita mempunyai perbincangan awal, harus diperbaiki dulu. Jadi saya akan terima pendapat Puan bahwa masih muda lagi dalam ini jabatan ini, bukan orang dia sejak muda, tapi jabatan ini masih muda. So oke, kita terima kasih. Tapi sekarang ini secara live saya akan laporkan. Sekarang ini saya rasa tidak perlu lagi Tuan mau tanya minta laporan daripada pihak-pihak itu, karena sekarang secara live yang saya kasih tahu bahwa di dalam kawasan sungai ini memang saya punya mata sendiri, badan saya sendiri, dan nampak sendiri bahwa di orang tanam ini tidak ada lagi anggaran bilang satu rantai, tetapi pergi serius sungai. Jadi lagi sekarang ini kita tahu setiap anak-anak sungai itu adalah juga harus diekseskan, terutama mata anak hulu sungai ini diorang karena bikin satu ekses sekurang-kurang 30 ikar ke 40 ikar. Yang penting jangan ganggu itu mata air, pasal itu puncak kita Pak semua kan. Jadi itu daripada pendapat ini daripada bila kami membuat satu kerajaan dalam jabatan pertahanan dulu, waktu saya keluarkan lesin, saya buat sokongan keluar lesin pembalakan, saya kena pastikan itu dulu. Tapi biasa nih serikat begitulah itu company itu. Kita sudah kasih surat dia ada dia punya nih riperian dalam itu plan kita bikin. Dia pergi hantam juga di sungai Pak. Iya. Jadi itulah musim kita kena denda sama dia. Jadi apa yang kita mau sekarang Puan, sebab ini sudah sampai pengaturan kita. Saya harap ini boleh dibawa untuk disampaikan kepada pihak-pihak tertentu. Tapi saya tidak harapan lagi lain kan. Memang kami punya harapan ini memang jabatan Tuan lah yang akan memberi perlindungan kan. Sebagai saya ini NGO ini hanya sekarang saya menyuarakan saja bagi pihak mereka. Karena ini kampung bukan semua boleh cakap dan tahu apa yang sebenarnya kan. Jadi saya sebagai NGO ini Badan Bebas ini saya akan dikatakan orang tengah. Kan? Saya tidak mau ini kerjaan ini pihak jabatan serikat ini gaduh dengan kampung. Kita mau dia untuk kebaikan. Karena ini aktiviti ini serikat ini pun untuk keuntungan negara kita, negeri kita. Begitu juga di kampung ini kalau tidak ada kehidupan yang sehat juga pun macam mana dia mau bekerja. Sumber semua pun semua daripada masyarakat. Kan? Jadi intinya kedua-dua kita akan jaga. Jadi yang bertanggung jawab ini ialah pihak jabatan agensi kerja. Jadi ini yang bagi pihak saya akan menyampaikan kepada pihak jabatan Tuan dan pihak jabatan alam sekitar supaya menilai semua memperhulusi. Kita tahu di mana satu jabatan yang beri kerja 100% tidak ada. Sebab saya pun dalam kerjaan saya tahu juga. Tapi saya kurang-kurangnya peratus yang baiklah kan. Ini sebagai satu taburan saja. Walaupun macam mana kami pun saya bagi pihak kampung juga dan juga sebagai bagi pihak NGO ini juga memohon maaf karena kadang-kadang tidak kesabaran termasuk dalam Facebook termasuk di dalam ini utusan Borneo ataupun newspaper lah. Jadi sebenarnya bagi pihak saya pun minta maaf juga. Sebenarnya selama ini kita sudah Puan juga pernah tengok dulu kan, kita sampai heli datang Kementerian Alam Sekitar 3 hari saja kasih kerja baik. Jadi saya pikir betul lah yang bawa perkara berlaku begitu. Sekali tengok baru-baru ini dengan saksi sendiri jabatan dalam sekitar betul-betul dia tidak dapat pembantuan. Yang mana sepatutnya dia mesti membuat kolam yang supaya air itu jangan melimpah. Dan ini kita ada macam siapun ada kekeliruan sedikit lah. Itu ada namanya sekurang-kurangnya ini jabatan yang meluluskan. Saya tidak tekankan alam sekitar atau mana-mana jabatan. Sepatutnya ini sebelum ini kilang diluruskan, dia mesti mengikut piawaian yang sesuai, yang menjamin keselamatan sungai tidak rusak, menjamin tidak mengganggu ketentraman atau kesehatan masyarakat, terutama sungai lah. Kan, inilah yang sebenarnya kita harus perbaiki kan. Kita tidak salahkan mana-mana, kita tidak menuding jari. Ini dalam pembetulan. Kita paham, kita dalam pembetulan. Kita tidak tuding bilang, oh jabatan ini salah, tidak. Jabatan ini tidak salah. Sekarang ini kita perbetulkan. Karena Puan pun baru juga kerja kan, bukan juga baru lah. Pasal sini jabatan pun sudah sekian lama, tapi mungkin tanpa pengetahuan, mana ada tahu kan. Macam itu budak, bah. Kalau dia tidak nangis macam mana kesemangan? Biasanya budak lah, kalau budak. Jadi yang kita masyarakat ini, kalau kita tidak ada ada aduan ataupun ada laporan, mungkin sampai bila-bila lah. Jadi saya di sini, saya tinggal di sini kampung ini ya, sudah 20 tahun. Saya sebenarnya orang Bingkur. Saya orang Bingkur dan tinggal di
di sini sudah 20 tahun. Jadi inilah dia punya risiko 20 tahun ini. Jadi kebetulan juga saya juga sekarang sebagai badan bebas ini NGO sebagai presiden. Jadi dia minta tolong sama saya apa macam ini ya. Jadi saya rasa kebetulan saya punya tanggung jawab sebagai presiden ini kesadaran janayan juga keselamatan community Sabah ini. Saya rasa saya akan bikinlah yang saya mampu saya utarakan. Ya. Tuan beginilah kan, oke. Kami terima ini aduan lah. Ya. Macam aduan yang pertama hari Ya. itu adalah dari kilang lah, pencemaran di sungai, dan hari ini kami terima di aduan yang dari Tuan. Ya. Salah satu punca pencemaran juga adalah dari ladang kelapa sawit dari Info Plantation, kan? Oke, kami terima di aduan dan kami akan siasat. Terima kasih. Untuk ini aduan kan, supaya nanti kita sama-sama siasat. Nanti kami akan siasat, kami tengok apa kelindusan yang dia ada. Ya, betul-betul. Nanti kami akan ambil tindakan bergantung kepada kita tengok di mana bidang kuasa dia lah kan. Jadi kami akan siasat ini aduan. Ya, betul. Jadi walau bagaimanapun dalam keadaan begini kita mintalah bagi pihak orang kampung sebab juga pengguna ini sungai kalau boleh minta supaya kalau berlaku lah ini sungai Bidinin ini betul-betul ada satu penumpahan ini kumbahan daripada kilang ini minta sama dia bikin secepat mungkin. Jadi kita yakin yang ini sudah mungkin sungai Sungai Tetalan. Tapi Sungai Belinin ini kita kena pasti. Sekiranya berlaku seperti apa yang ada di Sungai Belinin Tetalan, kita minta kerjasama semua agensi kerjaan tolong perbetulkan dulu lah. Kan. Jadi kita tidak beda pasal ini. Di orang ini juga sumber negara kita. Ini sawit ini. Kalau kasih satu hari saya tidak kerja, saya rasa 100.000 dia punya kerugian. Kita paham. Kalau dia punya orang sana ada 500 orang. Nah, terangkat sudah itu. macam mana? Macam mana itu? Sudah. Ya. Tapi Jadi, yang minta maaf Tuan, yang kita mengadu ini sekarang plantation daripada Info Plantation bukan atau dia saja, SLDB Belinin? keseluruhan. Mana satunya? Keseluruhan. Saya rasa ini satu. aku punya pun terlibat juga. Ini Aliu dan juga ini Sildibi. Yang tadi kita Terlibat. tengok kita bilang yang yang sampai sekarang ini siring Apuk. semua itu siapa Apuk punya? punya. Apuk punya. Datu ya punya lah. Ya, Oke. ini yang kita bentangkan soal pencemaran ini mengenai dengan Sungai Punti. Jadi ini bermaksud sungai ya tadi ya. Kita sekarang ada dua cerita aduan. Pertama aduan sungai, kedua sekarang mengenai dengan pencemaran pencurubuhan sungai. Yaitu Sekarang Sungai Punti satu rantai kiri kanan sekurang-kurangnya ambil ikan barang esok ini saja. kalau sebaik-baiknya oke, jangan oke, diganggu Iya, lah. yang sejak hari itu kan dia ada sebaikan kalau Punti ini Sungai Punti. Habis ya. Kalau si Mulai